Selamat pagi, apakah suara saya jelas, Bobby? Iya, jelas Kak Edi. Oke, baik. Ya, saya lagi ada di Malang, pelayanan CP kita. Ya, jadi hari ini, saudara, kita mau lanjut semangat mempraktekkan kompak. Nah, udah beberapa minggu ini kita terus mendalami apa dan mengapa kita praktek kompak. Dan kita minggu lalu, saudara, juga sudah membahas bahwa pada akhir zaman kompak itu adalah komunitas kerajaan yang sangat saudaraku ya penting untuk kita praktekkan ya. Kita tahu bahwa tanpa kompak kita nggak bisa bertahan pada hari-hari yang terakhir, saudara. Nah, kita lihat, kita sejenak untuk mereview apa yang kita dengarkan pada hari Minggu, ya. Nah, saudara, kata Alkitab bahwa pada akhir zaman, ya, orang yang dapat bertahan berdiri menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang tidak akan terjebak, ya, yang tidak akan uh, kena jerat waktu Tuhan Yesus datang, adalah orang-orang yang saudara mempraktekkan dua hal. Ya, minggu lalu kita sudah dengar di khotbah. Mari kita lihat dua hal ini. Pertama, next, ya, mereka harus tertanam dalam komunitas yang saling menjaga. Ya, kalau kita nggak ada di kompak dan komsel atau komunitas kerajaan, maka kita nggak akan bisa bertahan, saudara. Kenapa? Karena saudara, kita nggak bisa menjadi orang yang berjaga-jaga. Sebab untuk siap menantikan kedatangan Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Nah, makanya untuk kita berjaga-jaga, kita harus ada komunitas yang saling menjaga. Kita nggak bisa berjaga-jaga sendirian saja. Ya memang kita semua tanggung jawab berjaga-jaga sendirian. Tapi nggak komplit kalau kita sendirian aja. Kita harus punya komunitas yang saling menjaga. Ya, kalau kita saling menjaga, saudara, kita nggak akan jatuh. Ya, kalau kita saling menjaga, kita nggak akan jadi keras hati oleh tipu daya dosa. Karena kita punya komunitas yang saling menjaga. Ya, kita terbuka, saling mengaku dosa, kita, saudaraku, saling terbuka untuk dinasehati oleh saudara-saudara kita, ya, sehingga kita juga nggak akan terjebak ke dalam ajaran sesat. Saudara, orang yang sesat itu ajarannya dimulai dengan karena dia nggak mau dinasehati, saudara, tidak mau dijaga oleh yang lain, ya. Saudara, kita mesti saling menjaga. Bayangkan, saudara, Paulus saja yang adalah seorang rasul yang begitu luar biasa dipakai Tuhan ketika dia menyampaikan firman, saudara. Ya, firman yang dia sampaikan di Berea, dikatakan orang-orang Berea ini lebih baik daripada orang-orang di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka meneliti apakah yang Paulus sampaikan itu adalah adalah seperti itu, saudara. Apakah firman Tuhan berkata demikian? Nah, mereka meneliti, saudara. Ya, nah itu dalam bahasa Yunaninya, saudara, jelas sekali. Ya, mereka bukan sendirian meneliti apa yang dikatakan, tapi itu adalah, saudara, mereka bersama-sama. Ya, bagaimana mereka menguji ajarannya Paulus lewat hafruta, saudara. Ya, karena orang Yahudi selalu belajar dalam kelompok. Ya, jadi sekalipun Paulus yang menyampaikan, mereka uji lagi. Nah, ujinya pakai apa? Ya, pakai hafruta, kompak. Ya, mereka saling bertanya, benar nggak ya ajaran Paulus ini? Ya, apa kata firman Tuhan ajaran Paulus ini?
ya, diuji sama mereka. Nah, itu dia saudara. Ya, kalau kita nggak ada komunitas di mana kita belajar firman Tuhan sama-sama, kita akan tersesat, saudara. Makanya orang Yahudi uh, punya prinsip begini, saudara. Orang yang duduk sendiri belajar hukum Taurat sendiri akan jadi bodoh. Saudara, makanya mereka nggak pernah belajar firman sendirian. Nah, di akhir zaman ini tolong, saudara, kita sebagai pekerja-pekerja harus punya hafruta, di mana kita belajar firman selalu di dalam hafruta ini, sehingga kita nggak akan disesatkan, saudara. Ya, nah kita juga mesti saling menjaga supaya ya kita akhirnya jangan murtad dari Tuhan, ya jangan mundur dari Tuhan, ya jangan kita saudara akhirnya ya murtad jauh dari Tuhan, ya kita backslide. Kita harus saudaraku punya komunitas yang saling menjaga. Nah itulah kompak dan komsel atau komunitas kerajaan. Nah saudara sudah ada belum di dalam kompak dan ya komunitas kerajaan? Kalau sudah ada, puji Tuhan, tingkatkan kompak saudara. Ya pelajari lagi kompak dan saudara tingkatkan sehingga kita bukan kompak-kompakan tapi kompak yang sejati. Ya. Nah, itu itu adalah hal yang harus kita saudara miliki. Yang kedua, di khotbah hari Minggu ya, kita saudaraku melihat bahwa orang yang bisa bertahan sampai kedatangan Tuhan adalah orang yang mempraktekkan doa sebagai gaya hidup. Karena dia bilang berdoalah senantiasa. Ya, makanya kita mesti menjadi rumah doa. Bukan hanya doa-doa sebagai program. Doa itu menjadi gaya hidup, saudara. Ya, mari kita terus bergaya hidup rumah Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau kita praktekkan, saudara. Nah, dalam mempraktekkan ini, saudara, kita pasti menghadapi banyak tantangan, tidak mudah. Nah, kenapa, saudara? Mari kita lihat ya, next. Apa tantangan terbesar dalam pertumbuhan rohani kita, saudara? Nah, ini bagus sekali menurut Dallas Willard, saudara. Ya, musuh terbesar pertumbuhan rohani di masa kini adalah ketergesaan, heri. Nah, saudara, ini tantangan terbesar dalam pertumbuhan rohani kita di masa kini. Ya, kalau kita, saudaraku, yang mau bertumbuh, kita harus tahu siapa musuh terbesar pertumbuhan rohani kita. Bukan setan ternyata langsung, saudara, tapi adalah ketergesaan. Ya, ini musuh pertumbuhan rohani kita. Ya, ini yang membuat kita, saudara, nggak bisa bertumbuh. Ini yang membuat kita, saudara, nggak bisa praktek kompak. Ini yang membuat diri kita nggak bisa, saudaraku, ya menjadi rumah doa. Ya, ini musuh kita, saudara. Ketergesaan. Nah, apa itu ketergesaan, saudara? Bahasa Inggrisnya hurry, buru-buru, tergesa-gesa. Nah, kenapa orang tergesa-gesa, saudara? Ya, karena terlalu sibuk. Lihat, saudara. Manusia kalau sibuk itu wajar. Ya, memang ada dua macam kesibukan, saudara. Ya, hidup itu sibuk. Ya, nggak ada orang yang nggak sibuk, saudara. Ya, dari pagi sampai sore sampai malam kita sibuk semua. Kalau kita nggak sibuk, kita udah mati itu, saudara. Udah tinggal di tanah 1x2, ya. Tapi saudara, orang hidup pasti sibuk. Nah, ada sibuk yang normal,
artinya nggak bahaya. Kesibukan ini asal dikelola sesuai dengan prioritas hidup kita, nggak apa-apa. Kita memang sibuk, saudara. Tapi ada kesibukan yang kedua. Ini tidak normal, saudara. Dalam pengertian membahayakan. Nah, kesibukan apa itu? Terlalu sibuk, overloaded. Nah, kita nggak boleh, saudaraku, hidup overloaded, terlalu sibuk. Kalau orang terlalu sibuk, saudara, nanti dia hancur hidupnya, saudara. Ya, dia nanti, saudara, hidup ini, ya, karena ketergesaan ini, dia overloaded dan akhirnya dia burn out. Burn out, saudara. Ya, kecapean, ya, tidak mampu lagi, ya, seperti mesin mobil yang dipacu untuk melebihi kapasitasnya, saudara. Meledak mesin itu, saudara. Nah, ini kalau ketergesaan, ya, mempengaruhi kita, menguasai kita, ya. Nah, akhirnya kita kerohaniannya hancur, saudara, kalau orang hidup dalam ketergesaan. Karena semua, ya, saudara, tergesa-gesa, ya, nggak punya waktu yang cukup, tergesa-gesa doa, tergesa-gesa baca firman, tergesa-gesa, apalagi saudara makan aja tergesa-gesa, ya, nggak punya waktu buat keluarga, nggak punya waktu, saudara, untuk ikut komsel, ikut kompak, ya, akhirnya, saudara, hidupnya hancur, ya. Nah, ini karena terlalu sibuk. Nah, ini tantangan kita, saudara. Hurry. Jadi, kalau kita mau bertumbuh, saudara, mau mempraktekkan kompak, mau menjadi rumah doa, dengar, saudara, ya, apa jalan keluarnya? Kata Dallas Willard, kita harus dengan kejam mengeliminasi ketergesaan dalam hidup kita. Ya, kita harus dengan kejam, tegas, kejam mengevaluasi ketergesaan dalam hidup kita. Saudara udah kejam belum dengan, ya, dengan mengeliminasi ketergesaan dalam hidup saudara? Di mana ayatnya? Nah, kita lihat ini dia, 1 Petrus 4 ayat 7. Saudara mau jadi rumah doa, nggak mungkin kalau saudara, ya, nggak dengan tegas, kejam, ya, meniadakan ketergesaan. Nah, ayat ini bilang 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Petrus sudah bernubuat jauh-jauh hari, saudara, bahwa pada akhir zaman nanti, ya, banyak orang nggak bisa berdoa, saudara, nggak bisa jadi rumah doa, ya, nggak bisa. Kenapa, saudara? Karena nggak tenang. Nah, makanya disuruh jadi tenang dulu. Nah, kata tenang di sini, saudara, adalah sober, ya, waras, ya, waras. Jadi artinya gini, saudara, ya, tidak didistract oleh sesuatu. Ya, di akhir zaman ini, saudara, ada distraction. Ya, distraction itu kita dialihkan dari fokus kita, saudara. Distracted, ya. Kita tidak lagi, saudaraku, fokus ke Tuhan. Nah, kita, saudaraku, hidupnya akhirnya, ya, kita teralihkan, ya, bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada yang lain-lain, saudara. Jadi tidak tenang, distraction. Nah, untuk mengalahkan distraction, bagaimana, saudara? Maka kita mesti kuasai diri kita. Nah, ini dia. Kuasai diri kita. Inilah yang tadi, saudara. Dengan kejam, dengan tegas,
ya kita kendalikan diri kita supaya kita ya tidak dikuasai oleh ketergesaan, ya. Jadi saudara, kalau kita nggak bikin ini, kita nggak mengeliminasi ketergesaan dalam hidup kita mustahil bisa praktek kompak, mustahil bisa jadi rumah doa, mustahil saudara bisa praktek disiplin-disiplin rohani. Makanya kita harus ya mengatasi tantangan-tantangan ini, saudara. Nah, kesimpulannya, ya ini yang terakhir, apa tantangan next dalam mempraktekkan kompak, saudara? Menjadi rumah doa tadi itu. Ya, nah ada 3 saya kasih di sini. Pertama, banyak orang nggak mengerti apa dan mengapa kompak, sehingga dia nggak punya iman mempraktekkan kompak. Dia pikir, oh kompak itu ya itu mah temuannya Pak Edi, Pak Lukas, ya temuannya Abelef Industri. Ya, dia ngelihatnya cuma satu sistem. Ya ini sistem supaya ya gerejanya Abelef bisa jadi besar, supaya gereja Abelef ya jadi nanti lebih banyak jemaatnya. Ini sistem penggembalaan kok, ya. Nah kalau kita cuma lihat itu, saudara, ya kita nggak nyampe kepada ya iman. Kita mesti mempraktekkan kompak itu dengan iman, saudara. Makanya mesti ngerti dasar-dasar firman. Kenapa kita praktek kompak? Kenapa kita mesti jadi rumah doa? Ya, ini penting sekali, saudara. Kalau kita nggak ada kompak, kalau kita ya nggak praktek ini, ya kita bukan murid sejati, saudara. Ya, jadi ini penting. Ini bukan sekedar sistem yang kita mesti praktekkan. Ini sangat alkitabiah dan ini kehendak Tuhan. Mari kita praktekkan dengan pengertian, dengan iman. Nah, kalau dengan iman, saudara nggak akan nyerah. Saudara akan terus perjuangkan itu. Karena saudara tahu ini kehendak Tuhan. Ya, ini imannya dapat, saudara. Nah, itu pertama. Kedua, kalau saudara udah ngerti apa dan mengapa kompak, maka saudara ya pasti memberi waktu untuk kompak, untuk praktek rumah doa tadi itu, ya. Saudara kasih waktu, saudara membuat prioritas, fokus. Ya, ingat saudara, kita semua waktunya sibuk. Ya, nggak ada orang yang nggak sibuk, saudara. Nah, mari kita cek apakah kita saudaraku, sibuk atau kita terlalu sibuk. Nah, kalau kita udah terlalu sibuk, saudara, kita harus betul-betul concern, ya, concern bagaimana, saudaraku, kita bisa mengatur waktu kita sehingga kita bisa praktek kompak dan bisa praktek apa, saudaraku, ya, disiplin-disiplin rohani itu, ya. Nah, bagaimana mempraktekannya, saudara? Nah, saya kasih masukan, ya. Prinsipnya gini, coba saudara coba lihat hidup saudara sehari aja, nggak usah banyak-banyak, sehari, ya. Coba, apakah saudara sibuk sekali, terlalu sibuk itu? Nah, kalau saudara udah terlalu sibuk, saudara pasti nggak mungkin bisa praktek kompak dengan menambahkan kompak ke dalam jadwal saudara yang sudah sibuk ini, yang terlalu sibuk itu. Jadi jangan menambahkan kompak, oh saya mau tambah kompak ke dalam waktu yang sibuk. Ya nggak bisa, pasti gagal. Jadi jangan menambahkan kompak ke dalam waktu yang udah sibuk. Caranya justru waktu yang sibuk itu dikurangi, ya dikurangi, saudaraku, fokus kepada hal-hal yang kurang penting atau yang tidak penting. Masih bisa.
Karena kita terlalu sibuk itu, saudara. Sebenarnya ya tergantung pengaturan kita dan apa prioritas kita. Ya kan? Kita bisa mengaturnya, saudara. Ya. Nah, sebenarnya bisa dikurangin untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, apalagi yang tidak penting. Nah, tahukah saudara, siapa yang paling banyak mengisi waktu saudara untuk hal-hal yang tidak penting, ya, yang tidak terlalu penting? Ini gadget saudara itu, medsos yang tiap hari saudara pakai itu saudara. Dan juga tentu saudara ya, pekerjaan kita, ya kita tahu. Nah, saudara, jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa kurangin, saudara. Ya, contohnya ada orang ya nonton YouTube terus, saudaraku, lama. Ya, 2 jam dia bisa nonton YouTube. 2 jam itu kalau dipakai buat doa, luar biasa. 2 jam itu bisa diatur buat apa, saudara? Kompak, bisa. Ya, ada orang nonton drakor, bisa dia, saudara. Ya, 1 jam. Ya, ada orang saudara ngeliatin Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, ya. Waduh, bisa 2 jam, bisa. Ya, dia nggak sadar aja, saudara. Nah, hal-hal itu sebenarnya bisa kita kurangin, bisa bahkan kita eliminasi atau tiadakan, saudaraku. Kalau yang nggak penting sekali. Nah, lewat itu, saudara pasti punya waktu, pasti bisa, ya. Dan kalau kerjaan saudara ya terlalu sibuk, ya saudara mesti minta hikmat Tuhan. Gimana saudara mengatur ya supaya saudara nanti bisa tidak kejebak ke dalam kesibukan yang terlalu itu, saudara. Ya, nah jadi kita bisa. Mari kita mulai mengatur hidup kita, saudara. Ya, mengatur waktu kita, ya supaya kita punya prioritas apa yang terpenting. Kalau saudara lihat kompak penting, ya praktek disiplin rohani penting, utamakan itu. Ya, mari kita utamakan. Nah, ini tantangan yang kedua, saudara. Tantangan yang ketiga adalah kita tidak bangun manusia roh. Ya, kita tidak praktek 3B tiap hari. Ya, 3B itu penting, saudara. Itu mesti kita praktekkan. B1 masih ingat? Berjalan dalam roh tiap hari. Ya, terus belajar dari firman ya tiap hari. Kita saat teduh nggak tiap hari, saudara. Nah, kemudian saudara, kita berubah lewat kematian ego nggak tiap hari. Ini kalau kita nggak bangun manusia roh, inilah bangun manusia tiap hari, saudara. Kalau kita nggak bangun manusia roh, kita kumpul-kumpul di kompak, nggak jalan kompaknya, saudara. Karena kita kedagingan, ya. Nah, kalau kita nggak hidup dalam roh, berjalan dalam roh, kita kedagingan, saudara. Bertiga kompak kedagingan semua. Yang ada kita ngurusin ribut, ya kita apa saudaraku konflik, aduh gua nggak cocok nih sama dia, nanti ngomongnya gitu, aduh gua sampai lah kapan ya bisa bertahannya sama orang ini ya. Nah itu saudara, kita tidak bangun manusia roh. Ya kedua, kita nggak tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Kita nggak pernah mau buat janji. Saya covenant sama teman kompak saya, ya. Kalau saudara nggak buat covenant, ya nanti pasti bubar, nyerah. Sorry ya, aku udah nggak kuat sama kamu, bye-bye. Nah itu saudara. Terus berfungsi sesuai karunia. Ya, kita jangan iri-irian di dalam kompak, saudara. Ya, kita beda-beda, semua berfungsi aja. Ya, ketika kita berfungsi indah sekali kompak itu, saudara. Ya, jadi 3 ini ya, BTB. Ini kan kita ajarin ulang-ulang terus. Yang bangun manusia roh, tertanam dalam komunitas yang terikat janji,
berfungsi sesuai karunia. Nah, ini tantangan kita. 3 ini tantangan terbesar, saudara. Kalau kita nggak atasin, kita nggak bisa praktek kompak, saudara. Nah, saya hari ini secara khusus mengajak 3 orang. Ya, ini saudara anggota Komsel kami. Kira-kira 15 tahun yang lalu kami mulai Komsel di rumahnya Koloki. Ya, nah Koloki ini jemaat mula-mula yang masih sejak dari zaman Mangga Besar. Nah ini Koloki ya. Nah Koloki datang hari ini bersama dengan 2 teman kompak lainnya ya. Nah yaitu ada Pak Budianto di sini ya, kalau bisa di spotlight juga, dan juga kemudian ada Pak Pak Julianto. Nah, mereka bertiga, saudara, ya dulunya anggota Komsel kami, ya. Terus kena pandemi, saudara, mereka mulai belajar tentang kompak dan mereka praktekkan kompak. Ya, nah saya sangat diberkati dengan proses mereka praktek kompak sampai hari ini, saudara, udah 4,5 tahun mereka praktek dengan setia. Ya, padahal kita nggak punya polanya zaman dulu. Ya, cuman ya kita belajar juga ya. Dan saya lihat, wow, buahnya luar biasa. Makanya saya diberkati, saya undang mereka datang untuk sharing. Ya, kok bisa mereka ya dengan tantangan yang begitu banyak mereka bisa mempraktekkan kompak. Nah, jadi saya mau wawancarain mereka dulu. Nah, nanti setelah ini saya buka tanya jawab kalau ada Bapak Ibu Saudara dalam room ini yang mau tanya jawab ya di dalam Zoom ini. Oke, mungkin Pak Loki dulu ya. Nah, Pak Shalom, Kak Loki, Edi. ya bisa nggak Pak Loki cerita ya bagaimana Pak Loki mempraktekkan kompak ini? Kan Pak Loki juga bukan orang yang nganggur ya, orang yang tadi itu ya begitu sibuk, bahkan cenderung terlalu sibuk. Bagaimana kok bisa ya menghadapi tantangan-tantangan tadi itu sehingga bisa praktek kompak gitu. Mungkin Pak Loki bisa ceritakan dulu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Edi. Shalom semua yang hadir di sini. Saya perkenalkan, nama saya Loki. Eh, saya memang seperti yang Kak Edi ngomong, bersama-sama Kak Edi sudah puluhan tahun ya. Dan saya menangkap apapun yang Kak Edi ajarin ke saya, tips-tips yang perlu kita lakukan di dalam Komsel maupun khususnya kompak. Jadi saya mau share sedikit kegiatan saya. Saya adalah pemimpin satu percetakan, tempatnya jauh. Rumah saya Pasar Baru, tempat kerja saya di Cikarang, di Jababeka ya. Tapi saya memang pemimpin di situ, tapi kerja saya rangkap. Jadi rangkap jabatan apapun saya kerjain sendiri. Sehingga ketika Kak Edi ngomong tentang ketergesaan, saya paling alergi. Sebetulnya saya ketemplak Kak Edi, ya kan? Kak Edi nyinggung saya terus ketergesaan. Memang saya orangnya apa-apa buru-buru Kak Edi, gitu. Dan pekerjaan saya, jadwal saya banyak. Dalam sehari saya mesti ini. Semua mesti kerjain sendiri. Tapi dengan kompak, saya merasakan hasilnya. Jadi ketika saya waktu pandemi itu, pertama pandemi, tentu kita tidak terlalu banyak pekerjaan. Dan kebetulan saat itu saya sakit Kak Edi. Saya sakit apa saya nggak tahu. Tangan saya kayak gini nih. Hmm. Goyangnya kayak gini, kenceng banget. Nah, lewat kompak, lewat koram deo, lewat kompak saya sembuh. Hmm. Sekarang kan udah sembuh nih, udah diem. Ya. Ya. Jadi hal-hal itu yang membuat saya tertarik atau merasa mencintai kompak. Jadi
Sekarang ketergesaan saya versus sama kompak. Kalau tadi Kak Edi bilang jangan menambahkan waktu, saya malah mengurangi waktu Kak ini. Artinya ketika saya tergesa-gesa, ketika saya buntu, sebetulnya saya tahu bahwa apapun yang saya kerjakan berasal dari alam roh. Sedangkan kompak itulah alam roh. Jadi Ya. katanya kan hendaklah engkau memikirkan yang di atas. Nah, ketika saya sibuk, saya memikirkan yang di bumi. Hmm. Ketika saya memikirkan yang di bumi, cenderung saya salah jalan. Ketika saya salah jalan, saya buntu, saya macet, saya punya masalah besar. Ketika saya punya masalah, saya versuskan sama kompak. Saya berhenti kerja, saya istirahat, maksudnya saya sela, saya kontak teman-teman kompak saya telepon atau video call, saya sampaikan, saya persoalan saya ini. Hmm. Misalnya, saya cari spare part mesin nggak ada, saya digelodok kayak ini. Ya. Setengah hari cari spare part mesin nggak ada. Saya telepon Bro Jul, saya telepon Bro Budi, saya minta didoain, saya masih digelodok, terus udah muter-muter, amin, saya masih buntu, bingung, tapi saya merenungkan apa yang tadi diomong. Saya puterin lagi toko itu, bilang nggak ada, saya tungguin di depannya. Dalam setengah jam dia bilang, Pak, ini barang yang Bapak cari ada. Ha, gitu Jadi kan. kayak di kompak ini adalah ketika saya ketergesaan, saya menguasai diri, saya masuk alam roh, maka masalah itu dikupas berdasarkan kebenaran Tuhan di kompak saya. Jadi saya punya teman, Bro Jul sama Bro Budi ini kayak Sadrak, Mesa, sama Abednego kayak ini. Wow. Jadi kita terima seketir yang tiap hari punya apa pertemanan yang saling terikat janji, kita saling trust, kita saling mendukung seorang akan yang lain, akhirnya Ya. kompak itu merasa asik kayak ini. Jadi Jadi saya, jadi ya, intinya kalau Ki bahwa kompak itu merembes ke dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi oh jalan bersama ya, kayak di paralel. ya. Jadi bukan cuman dalam hal rohani aja kita ya, tapi sampai dalam urusan pekerjaan kita terikat ya. Dan kayak saya ingat itu, kalau saya ingat kayak Daniel waktu dia disuruh tafsir mimpi itu kan Ya, kerjaan dia di dunia, apa itu, pekerjaan, di tugas-tugasnya. pekerjaan kan, tapi dia mentok, dia cari kompaknya, didoakan, dia dapat hikmat. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak Loki ya. Jadi Kalau bagi kalian saya pribadi setiap hari seperti itu Kak Edi. ya, Ya, wow, itu keseharian saya Kak Edi. Tanpa kompak, ya. Nah, kebanyakan kerjaan saya buntu Kak Edi. sekarang saya mau tanya, kan sesudah COVID ini kesibukan udah kembali ke normal lagi kan? Nah, Ya, tapi kalau Ki anehnya saya lihat masih bisa saat teduh tuh, kirim saat teduh ke saya. Jadi gimana menyikapinya kalau Ki? Apakah kalau Ki bangun lebih pagi atau gimana supaya tetap bisa saat teduh, renungin praktek disiplin-disiplin rohani? jadi gini Kak Edi, saya tuh orang, saya kan dipercetakan dan bikin Alkitab Kak Edi ya. Tapi kalau saya suruh baca Alkitab paling males Kak Edi. Suruh baca firman, kalau satu perikop saya loncat begitu. Orang yang seperti itu bagaimana bisa bikin jurnal? Hmm. Jadi, tapi kan saya ingat up in out. Jadi kalau saya tidak menjurnal, saya tidak in, saya tidak dicuci hati saya. Hmm. Sehingga jujur ngomong, saya ngaku nih teman-teman, saya nggak malu. Saya kalau bikin jurnal setengah hari Kak Edi. Wow. Bukannya 10 menit, seperempat jam, saya setengah hari kalau bikin jurnal. Jadi jurnal itu udah saya cicil-cicil untuk besok pagi. Ya, jadi jurnal dari sore malam kalau saya ada senggang saya bikin jurnal. Sehingga saya baca ulang lagi, ntar saya udah susun, saya koreksi lagi. Baru terakhir kira-kira menjelang subuh baru saya kirim. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu masalah jurnal kayak ini. Ya. Tapi di kompak kami,
kami bertiga punya karunia yang berbeda-beda. Sehingga kalau Bro Jul kan dia lebih banyak jaga gawang, dia mengajar dan dia punya lebih banyak waktu. Kalau Bro Budi dia tipe I, bisa kemana-mana, dia bagian promosi di Komsel-Komsel, dia bangun kompak baru. Kalau saya sebetulnya tipe S Kak Edi. Kalau tipe S itu senangnya sendirian. Jadi saya single fighter yang cari one on one. Jadi Oke. saya lebih suka one on one. Nah Ya, itulah tiga karunia yang berbeda yang ada di kompak kita. ya, bagus. Nah, Pak Budi, saya mau tanya Pak Budi ya, kan tentu nggak gampang ya mempraktekkan kompak tanpa ada konflik, tanpa ada, ya kan kita beda-beda ya, Pak Budi, Pak Loki, dan gimana Pak Budi pengalamannya bisa cerita nggak ketika konflik ya, apakah pengen nyerah, ya udah pindah kompak aja. Juga yang Pak Budi bisa sharing berkat apa yang Pak Budi dapat ya sejak praktek kompak, ada perubahan-perubahan apa baik dalam diri maupun dalam kehidupan keluarga. Fokus ke situ dulu. Mungkin Pak Budi bisa cerita nggak? Iya, shalom teman-teman semua, suara saya jelas. Jelas, jelas. Ya oke Pak. Jadi kalau Pak Edi tanya apakah ada konflik, kayaknya memang seringkali konflik itu nggak terus-menerus ya, bukan artinya konflik itu negatif, tapi yang positif. Jadi misalnya satu saat ada perbedaan tentang cara pandang suatu ayat firman, nah itu biasanya bisa terjadi beberapa kali pertemuan saya sama Bro Loki, sama Bro Jul. Mungkin kalau sama Bro Jul ya saya agak diam ya gitu, karena mungkin dengan Pak Loki kan saya juga termasuk family, jadi saya bisa lebih lebih frontal lah ngeritik dia atau dia kritik saya gitu. Nanti setelah konflik kan kita renungkan, kita doa, akhirnya kita mengambil jalan tengah ya, misalnya contoh soal doktrin, kita ambil jalan tengah, kita nggak usah mempertahankan hal-hal yang nggak utama gitu. Jadi konflik ini justru membuat kita sadar gitu apa yang salah di kita. Seperti Kak Edi tadi bilang bahwa tanpa tanpa kita pertemuan, tanpa kita saling membangun, saling menasehati, kita bisa tersesat gitu. Jadi konflik itu menurut saya membangun kita gitu Pak. Jadi itu sih Pak. Jadi kalau pengalaman saya, contoh di keluarga ya, eh, saya nggak bilang saya, kan memang kita diajar bahwa kita dulu yang berubah ya. Jadi artinya untuk berubah itu saya perlu Tuhan, perlu Roh. Apa dimatiin aja Pak Budianto, Mati dimatiin kamera. kamera. Ya, Halo. Lanjut. ya sekarang jelas ya. Sekarang Ya, jelas. maksudnya contoh tadi perubahan di keluarga yang jelas adalah bahwa saya yang berubah, saya yang bisa diam, saya yang banyak mendengarkan, saya nggak banyak komen, dan itu membuat terjadi perubahan yang besar di keluarga saya, itu Pak. Ya, Jadi pengalaman-pengalaman kompak itu terus terang menurut saya yang tadi bilang kalau kita nggak ngerti tujuan kompak kita bosen ya. Tapi di kompak itu justru saya ngalami contoh di rumah Pak Loki waktu kita berdua kompak seperti yang Kak Edi bilang bahwa kita ini kan dari dulu saya ingat bahwa kita karunia berbeda-beda. Jadi untuk eh, melakukan mujizat atau pengusiran setan itu harus bersama-sama. Jadi saya ingat ini satu masalah, saya lagi berdoa sama Pak Loki di rumahnya di bawah, tahu-tahu ada ya Pak Edi tahu dah Pak Cilingling masuk dan di situ Cilingling dilawat dan kita langsung panggil Brojul untuk saling melakukan apa perlihatkan kuasa Tuhan lah dan dari situ Cilingling bertumbuh juga gitu. Jadi itu sih pengalaman-pengalaman kompak yang menarik buat kita yang luar biasa menurut saya. Itu Pak. iya, iya.
Puji Tuhan. Thank you Pak Budi untuk Ya, sharingnya sama-sama, ya. Pak. Nah, mungkin Pak Jul bisa cerita nggak? Pak Jul, artinya gini, kompak itu kan up, in, out. Nah, bukan hanya kita ngurusin diri kita, sharing, ya, terus fokus ke diri kita. Kompak itu kan mesti bersama-sama sebagai tubuh Kristus melayani keluar. Ya, nah keluar di sini bisa buat jiwa baru, tapi bisa juga yang ada di Komsel yang sedang bermasalah. Nah, gimana Pak Yul, kompak kalian lakukan apa aja dan apa hasilnya? Ya, dengan bersama-sama melayani, saya dengar luar biasa ya pengalaman-pengalamannya, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan dan sebagainya. Ya Pak Jul gimana? Ya, terima kasih Kak Edi. Bro Loki, suara saya jelas Bro Loki? Jelas. Jelas, jelas. Oke, makasih ya. Nah, jadi seperti Kak Edi bilang ya, memang kita mesti benar-benar tahu dulu mengapa apa fungsi kompak gitu loh. Oh iya, kita kompak banget. Iya, kompak banget. Yakuza ya kompak banget. Mafioso kompak juga gitu. Wah, dia berani mati gitu kan. Nah, kompak seperti apa gitu. Nah, makanya kan kembali lagi ke Lukas 10 kan. Kenapa Tuhan Yesus kok nyuruh berdua-dua? Hmm, Itu kan 70 murid sebelumnya ya, Kak Edis. ya. 12 murid udah tahu lah. Intinya harus ada based on, maksudnya fondasinya apa? Oh, Hmm, kita itu mau mengikuti gaya hidup Kristus yang seringkali Kak Edi ngomong Hafruta gitu kan. Jadi ini kompak yang Tuhan Yesus lakukan, hmm, kan Yakuza lakukan. Nah, jadi mesti mesti tahu dulu kan. Terus kok diutus berdua-dua untuk apa? hmm, Nah, itu tadi kan. Mesti mesti paham. Oh, ternyata mereka diutus berdua-dua itu untuk penginjilan. hmm, Kalau salam kamu diterima, tinggallah di Hmm. situ. Nah, maksudnya apa? Salam kamu diterima gitu kan. Ini kan kalau kita perhatikan, itu kan ayat-ayat itu nggak ada ya. Ya, berdua-dua yang punya karunia A aja, B aja, C aja. Kalau merasa nggak punya karunia, nggak usah pergi, nggak ada ayatnya. hmm. Nah Iya. ini kan seringkali, oh bukan saya. Nah ini masalah di sini. Gitu. Jadi setelah benar-benar sadar kompak seperti apa dan bagaimana kompaknya itu, baru kita bisa memprioritaskan yang kayak dibilang gitu kan. Nah memprioritaskan eh, maksudnya apa sih gitu loh. Mungkin saya kasih ini deh pengalaman ketika saya masih kuliah dulu ya. Kuliah itu saya di Salatiga itu satu-satunya prodi zaman saya kayaknya ya. Itu untuk mata kuliah prodinya itu bebas. Lu masuk nggak masuk terserah lu deh. Ya nggak usah kuliah nggak apa-apa. Lu pakai sandal jepit terserah lah gitu kan. Jadi mungkin sebenarnya Kristen ya, tapi gaya-gaya kayak 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 Katolik yang dibebasin, yang penting nilai kamu bagus gitu kan. Otomatis ya terserah kamu masuk nggak masuk, eh, yang penting nilai kamu bagus. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika saat itu kan saya, wah kuliah pagi ya, malas ah, yang penting kan nilainya bagus gitu kan. Nah, ada teman saya ngomong, kamu alasan aja. Coba kalau yang pagi itu ujian akhir, lu nggak pernah terlambat tuh gitu kan. Lu nggak pernah nggak ikut tuh. Intinya gini loh, kita nganggap acara itu sepenting apa? Ya. Kalau kita nganggap itu sepenting apa, kita sadar proses prioritas yang penting apa, baru bisa menukar tuh dengan yang tidak penting tadi yang kayak dibilang. Hmm, hmm, Nah itu paling paling apa inti dulu kan. Terus oh iya kalau kita tahu ini penting untuk penginjilan. Nah untuk penginjilan apa? 3B dulu kan, mesti intim dulu dengan Tuhan. hmm, Mesti berjalan berarti benar-benar sadar hadirat Tuhan. Setelah sadar hadirat Tuhan, kita perlakuan dari Tuhan sebagai apa? hmm, Cuma tahu doang Tuhan atau memperlakukan Tuhan sebagaimana layaknya Tuhan. hmm.
Kalau kita sudah sampai di situ dan mau belajar dan mau berubah, nah, nah ini baru nih tertanam bukan orang yang cocok, tapi yang satu visi. Satu visi maksudnya gini, nggak ada kok kita yang sempurna. Ya, Tetapi ketika kita disodorkan firman, acuan tunggal, Tuhan Yesus telah dan tunggal, ya kita itulah undang-undang dasarnya, itulah pedoman hidup kita. hmm, Kita harus mengacu ke sana. Nah, ketika kita seperti itu, nah kayak tadi kan diutus berdua-dua, yang penting kan kemauan kita. Di situ nggak pernah dijelasin tuh, oh nanti di situ, padahal kalau tinggal tuh 24 jam loh. Entah di situ ada yang penyakit kusta, penyakit apa kan nggak dijelasin. hmm, Itu it doesn't matter. Jadi ketika kita serahkan tubuh kita, jiwa kita untuk melayani Tuhan, nanti Tuhan yang datangkan orang damai hmm. itu. Amin. Jadi Se- dibawa ya oleh Tuhan. Nah, Hmm, setelah Tuhan datangkan orang damai itu, kan kita udah ini manusia lama mati. Nah ini kan seminggu ini kan ya, udah tersembunyi di dalam Kristus. Berarti Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan cuma hadir, tapi menyatu di dalam hidup kita. hmm, Nah, itu kita rasakan nggak? Kalau dia yang menyatu, dia yang mendatangkan jiwa, masalah karunia-karunia itu Tuhan tambahkan. Udah pasti yes. gitu kan. Tuhan nggak mungkin mendatangkan eh, sesuatu apa misalnya ini narapidana mantan pembunuh 5 orang. Ya memang kita nggak harus jadi pemantan pembunuh dulu baru melayani dia. Tapi kalau Tuhan datangkan dia, Hmm. berarti pasti Tuhan pasti memberikan. Nah itu Roh Amin. Kudus itu yang sama Jadi gua jadi pernah ya Pak Jul diantarkan lewat Zoom ada ya, mantan pembunuh itu untuk kalian layani ya. Hmm, ya, jadi eh, itu kan karena kompak kita dari mulut ke mulut ya, yang datang itu ya orang datangin tahu, tapi kan kita nggak bisa nebak kan. ya, Ya itu tiba-tiba ini, ya ya ini mengalir aja ketika kita intim dengan Tuhan. ya. Itu ketika ayat-ayat itu dibacakan, bisa nangis kayak anak kecil gitu kan. Itu Ini berarti itu memang jiwa damai, orang damai yang dibawa ya, Tuhan. Nah, itu misalnya NAPI, terus ada ART yang di apa eh, Malaysia. Nah, ini juga lucu, ngikut kompak kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan. Oh, SPK diulang-ulang, ada yang barengan apa agama sekarang, oh nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, aman-aman aja gitu kan. Ada teman saya ngomong, ini kayaknya bukan aman nih. Ya, iya, feeling saya begitu, tapi biarin aja. Nanti tiba saatnya, ketika dia tertemplak sendiri, kairos Tuhan, dia pasti ini. Benar, hmm, antara 7 bulan sampai setahun, udah dia ngaku, Pak, saya butuh inner healing nih. Kemarin itu sebenarnya saya intinya topeng lah gitu loh. Oh baik ini itu tuh topeng. Oke, ketika dia sudah siap, berarti kan udah siap dikuliti kan. hmm. Nah, ini kuliti ini kan kadang-kadang apa ini orang bagian timur nih ya. Kita bukan Keras. maksudnya kita nggak rasis ya, tapi ada sebagian besar juga bagian timur ya. Itu bagian timur itu kan cara ininya bukan kenabian level 1 level 2 kan. Butuh level 3 menemplatnya saya nggak ada yang nabi gitu. Tapi nggak usah takut teman-teman. Ketika memang itu Tuhan datangkan, berarti at the moment karunia itu Ya, tajam. Amin. Jadi nampol udah templak-templak lah. Nah, ini yang saya bicarakan kasus khusus. Kalau yang normal biasa, oh kok impresi kuat saya begini kan, nggak usah nunggu berbulan-bulan, saya templak aja gitu, tajam gitu kan. Ya, ya nggak usah takut gitu. Kalau kita Tuhan sudah datangkan, berarti Kristus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Allah Bapa itu kita serahkan diri, biarkan mereka seluas-luasnya memanifestasikan kuasanya di dalam hidup kita. Jalan gitu kan. Bahkan ya. ada pegawai, pengusaha, dosen, ya gitu. Terus hamba Tuhan gitu kan. Ya kalau memang Tuhan sudah datangkan, butuhnya itu level 1 level 2
muncul tiba-tiba. Butuhnya level 3 muncul juga tiba-tiba. Ya, Jadi yang penting kan eh, kemauan kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya. Nah, biarkan Roh Kudus itu yang memenuhi, memimpin, menguasai sampai mengendalikan kita. ya, Nah, berarti kan bukan saya kan, tapi Kristus yang hidup dalam, ya, Roh Kudus yang ada dalamku, kasih karunia Allah yang ada dalam diriku gitu. Ya kalau ini nggak bisa gitu. Dan kuncinya kita jangan sok jadi Tuhan lah gitu kan. Jadi kayak tadi kan, kenapa saya kasih contoh kok 7 bulan setahun kan? Bukan, kita nggak bisa ngatur kairos Tuhan. Tapi ada yang saat itu juga tertemplak langsung ini ya kayak yang mantan nabi pembunuh itu langsung ayat Alkitab saya suruh baca ini ganti nama kamu, oh nangis-nangis itu immediately itu itu tugas Tuhan. Kalau memang butuh berbulan-bulan itu kairos Tuhan. Masalah karunia biarkan kalau kita peka, peka itu artinya apa? Pokoknya kalau istilah kayak di apa yang terbersit pertama kali, nah itu deh gitu kan. Nah nggak usah takut. ya, Ini kok kayaknya ini banget ya. Padahal kan saya termasuk dibesarkan di deket Jogja ya. Nggak biasa begitu. Biasanya kan kalau keinjak, mohon maaf nih kaki Anda kok di atas kaki saya. Gitu. Misalnya nyuwun sewu itu halus banget gitu loh. Nah ini kok harus gaya langsung gitu kan. Ya biarin aja itu kan terserah Tuhan. Kalau Tuhan datangkan Tuhan yang ada dalam diri kita, biarkan dia berkarya. Jadi ya, saya rasa intinya itulah menyerahkan diri sepenuhnya enggak sama masuk dalam rencana Tuhan enggak usah ngatur Tuhan. ya, ya. Intinya, saudara, adalah kompak, nggak boleh berhenti sampai up, in, terus kita udah di situ aja up, in. Harus ada outnya. Nah, outnya itu adalah kalau nggak melayani jiwa baru yang belum bertobat, ya, atau melayani anggota-anggota komsel atau yang Tuhan kirim, ya, jiwa-jiwa yang sakit, hutang, ya, ada orang yang perlu inner healing, ya. Jadi kompak, jangan terjebak ngurusin ke dalam terus. Nah, makanya saudara banyak yang kompak itu nggak pernah lihat kuasa Tuhan lagi karena hanya fokus up dan in. Jadi up, mulainya harus up, in-nya juga penting, tapi setelah itu harus ada out. Ya, jadi ini yang Koloki dan teman-teman praktekkan saya lihat, sehingga bertahan nih 4,5 tahun, malah makin dinamis ya. Oke, ya thank you Pak Jul untuk Ya, sharingnya. thank you. Nah, Buka saya ini. sekarang mau, karena waktu juga ya, kita kasih kesempatan mungkin siapa teman-teman yang sedang bertugas untuk bisa, ya kalau masih ada waktu kita tanya jawab, silakan mau tanya saya boleh, mau tanya mereka langsung boleh. Siapa ini yang bertugas memfasilitasi? Saya serahkan. Oke, Kak Edi, gitu. Silakan teman-teman yang mau bertanya tentang kompak atau apa yang Kak Edi sudah sampaikan. Pak Selamat Bobi, pagi. ya Selamat silakan. pagi Kak Edi dan Ya, Bapak-Bapak semua. Kayaknya seru banget ya. Hmm. Saya jadi berpikir ya saya sudah kompak. Ya, tapi yang outnya itu belum nih Kak Edi. ya, betul. Nah, ini kalau saya lihat, kalau saya nggak salah ya Kak Edi, apakah memang ini kompaknya semua pengusaha ya? Jadi dalam tanda kutip satu jenis gitu. Ya, Ya. walaupun mungkin ada yang kalau Pak Jul profesional ya, tapi ya udah, ya mungkin Pak Koloki mau cerita dikit, singkat aja latar Ya, belakangnya. sebetulnya kembali lagi Kak Edi, teman-teman semua, kalau kita mau kompak, kata Kak Edi, rumusnya jangan cari yang cocok. Ya, jadi Ibu Fungling, kami bertiga trimasketir yang tidak harus cocok. Artinya kami punya
karakter yang berbeda. Hmm. Seperti tadi dijelasin, kita juga bisa konflik, tapi kompak kami adalah kompak yang terikat janji, kompak yang saling trust satu akan yang lain, dan kita punya tugas masing-masing. Jadi ketika kita tahu bahwa kompak itu kan kapal penyelamat, kompak itu bukan kapal jalan-jalan, ya kan? Jadi outnya rescue-nya itu, kalau kayak saya juga dulu kan, saya di Koramdeo, saya co-host juga. Sehingga saya tuh kalau dapat jiwa, dapatnya di breakout room ya. Jadi kalau kenal teman baru di breakout room, saya tanya alamatnya mana, lalu saya pergiin, saya datengin. Ya seperti itu tadi 7 bulan itu, jadi nggak gampang. Artinya butuh waktu lama. Ini untuk kapal penyelamat ya. Butuh waktu lama untuk ngobrol-ngobrol, untuk bangun kepercayaan, sampai akhirnya orangnya mau cerita. Nah, kalau dia udah mau cerita, saya bawa ke kompak saya. Jadi itu kompak out ya, yang up in dan out. Tapi kalau in tadi kan saya udah cerita, saya sendiri punya banyak masalah, dan masalah saya selesai di dalam kompak itu sendiri gitu. Jadi kami tidak seprofesi. Tapi kami walaupun karunia berbeda-beda, tapi kami terikat janji. Itu yang paling penting sih. Oke, berarti Ya, memang itu ya yang Kak Edi bagiin ya, trust, terikat janji, tidak cari yang cocok sama tahu bahwa mereka adalah kapal penyelam. Berarti sama aja ya Kak Edi. Maksudnya gini, kalau seperti kita di ibadah ada jiwa baru, justru ini dengan kompak kita tangkap jiwa baru itu. Yes, Itu ya betul, Kak Edi. betul. Oke. Tapi pertama, Fungling, saya apa artinya gini, nasihat saya mulai dengan Komsel dulu. Ya. Kan karena Komsel itu keluarga kita kan. Jadi kompak harus pertama ngecek dulu di keluarga kita ada yang punya masalah, udah nggak datang lagi, ada utang, sakit, ya, atau ada kekurangan. Nah, kita kompak harus concern itu dulu. Karena kompak itu utusan Kristus untuk melayani ke dalam tubuh maupun menjangkau keluar tubuh. Gitu. Jadi kita doa nanti Tuhan kasih, dia ini utang nih, pinjol sampai kacau. Ya, kenapa kita nggak layani orang ini dulu? Ya kan? Nanti dalam melayani orang ini, lama-lama dia ikutan kompak juga. Jadi kompak kita bermultiplikasi ke dalam dulu kan. Kecuali di dalam udah nggak ada yang perlu dilayani atau belum siap, ya udah kita keluar cari jiwa. Ya, berarti yang pertama mungkin kesadaran dulu ya Kak Edi. Yang tadi itu loh, kesadaran dulu. Jadi memang saya beberapa kali bikin kompak, bubar, bikin kompak, bubar, bikin kompak, bubar gitu loh. Tapi makanya saya bilang ini ketemu bapak-bapak semua asik banget gitu. Padahal ini kan saya ibu-ibu harusnya lebih asik ya. Betul. Oke, berarti dasarnya dulu ya Kak Edi ya, tujuannya. Oke Kak Edi, makasih. Ya, thank you. Oke, ada lagi teman-teman yang... Bapak Ibu yang lain ada? Ya, mungkin Kalau dari saya ini Kak Edi, meneguhkan apa yang Kak Edi sudah sampaikan sih. Memang rata-rata ketergesaan gitu Kak Edi. Rata-rata anak-anak Komsel kan pasti waktunya bahasanya sibuk gitu kan, nggak ada waktu gitu kan. Itu sih yang terjadi ya biasanya gitu. Nah ini yang mungkin yang kita yang Kak Edi mesti direview gitu Kak Edi ya, waktu sehari kita apa nih yang bisa dikurangin gitu kan, sehingga kompak itu bisa jadi prioritas gitu Kak Edi ya. Ya, jadi Bob di kompak kalian dibicarakan. Nanti waktu bicara itu dapat hikmat. Karena kan Tuhan ada di komunitas 2-3 orang ini. Waktu saya kok begini ya. Kalian punya ide nggak gimana saya bisa reschedule waktu saya kan? Nah, itu dibicarakan di kompak. Jadi kita saling tolong-menolong. Nah, bisa sebenarnya. Bayangin nih. Kalau kini sibuk sekali, saya tahu. Rumahnya di Pasar Baru. Berapa jam kalau ke
ke kantor tiap hari. 2 jam Kak Edi. Nah, itu dimanfaatin kan waktu 2 jam Pulang itu. pergi 4 jam Kak Edi. Iya, tiap hari ya Pak kalau Ya, tiap hari. Waduh, dan di Tapi kantor kalau saya punya punya jiwa yang perlu saya visit, saya balik arah walaupun saya ke timur, saya bisa ke barat. Ya, nggak masalah ke Tangerang, ke Bekasi, ke Cengkareng saya Iya, ketika saya ada masalah, kalau iya. saya ngurusin jiwa, masalah itu selesai sendiri Kak Edi. Ya, Iya, tentu iya. saya punya staff ya. Oke. Jadi saya boleh tambahkan ini mumpung saya lagi bagian buka mic. Jadi sebetulnya teman-teman tipsnya adalah kompak bagi saya ya. Kompak itu mempercepat menyelesaikan persoalan. Jadi kalau kita buang waktu kompak, makan waktu untuk kompak, sebetulnya bukan tambah mengurangi pekerjaan kita, waktu kerja kita, tapi Makin justru efektif ya. ketika saya punya masalah, saya jeda, saya sela, saya kompak, itu lebih efektif Kak Edi. Jadi persoalan selesai. Saya pernah kompak sama teman, saya monitor sama video call ke kantor, punya masalah sangat besar untuk menyelesaikan pekerjaan mau diekspor. Kalau secara logika nggak bisa selesai. Tapi ketika saya bilang sama teman saya, nih, ini aku kan kamu berharga di mata Tuhan. Jadi saya lebih penting ketemu kamu daripada persoalan saya. Tapi kita buka kamera, kita lihat laporan dari kantor. Seperti apa nanti persoalannya. Akhirnya persoalan selesai, saya bisa fellowship sama one on one sama teman kompak. Itu luar biasa banget Kak Edi. Itu tiap hari saya mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Ya. Kalau dari Dikasih Pak Novi hikmat. tiap hari dengan teman kompak ketemu Hampir ya, hampir. Tapi kadang kan kami tandeman ya, bertiga ya. Jadi kadang saya ketemu, kita banyak Zoom. Ketika ketemu mungkin saya mulai, tapi ketika sudah berjalan saya ada pekerjaan, saya izin tinggal. Tapi kayak Brojul ini dia lebih banyak waktu, dia bisa jalan sendiri. Kompak kami rata-rata lebih dari 1 jam. Ya. Jadi ketemu tiap hari tapi bisa online, bisa onsite gitu ya? Ya, bisa online, bisa onsite. Kalau bagian onsite umumnya saya. Tapi ketika kita menyampaikan sharing pelajaran itu biasanya Zoom. Jadi manfaatkan teknologi ya, Pak. Iya. Kalau kayak Mardi ya, anaknya 6 dia masih bisa loh. Saya heran tuh. Nah, itu karena kita diberi hikmat nanti bagaimana multitasking. Ya, bagaimana kita mereschedule hidup kita sesuai dengan prioritas itu ya. Asal kita nangkep kompak itu, ya seperti orang Yahudi bilang, oh hafruta, oh mituta. Buat dia lebih baik mati daripada hidup tanpa hafruta. Kenapa? Kami tanya, dan kenapa Pak? Dia bilang gini saudara, sebab kita diciptakan untuk pertemanan, untuk persahabatan. Kalau kita nggak punya sahabat, kita nggak punya hidup. Jadi kita tanya, di mana ayatnya Pak? Itu tidak baik Adam itu sendirian saja. Dia harus menerima seorang penolong. Nah, jadi penolong di situ bukan bantu-bantu aja, itu dia ada half. Ya, artinya itu partner kita yang nggak bisa nggak ada. Kalau nggak ada, kita setengah. Nah, makanya kompak itu buat melengkapin kita supaya hidup kita sama-sama, ya kita punya companion, kita punya sahabat. Nah, itu akan membuat hidup kita bisa maksimal ya. Jadi gitu. Oke, ada lagi mungkin apa di room chat ada Pak Bobby pertanyaan? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Ya.
Halo. Oke, Ini Bro Willy mau nanya nih. Saya mau ya nanya silakan Bu Willy. ke Kak Loki mungkin ya. Jadi kalau tantangan kompak kan saya kadang udah berkompak juga sih. Maksudnya ada tantangan yang kadang muncul tuh kayak ada kejenuhan, ada bosen, misalnya hal-hal seperti itu gitu ya. Dan saya kadang renungin, ya orang berkompak iya awalnya semangat, awalnya udah bentuk kompak apa segala macem. Tapi seringkali yang saya lihat nggak bertahan lama tuh kenapa gitu. Dan maksudnya dari pengalamannya Pak Loki dan teman-teman, ada nggak sih hal-hal seperti itu muncul dan bagaimana kayak menyisati hal-hal seperti itu nggak sih gitu sih. Itu aja sih pertanyaan dari saya Pak Loki. Thank you. Ya, jadi tadi saya sudah bilang bahwa kompak kami itu kompak yang terikat janji. Kompak kami adalah kompak yang saling percaya, sehingga kompak kami adalah kompak yang terbuka. Mungkin kalau bagi saya ya sama Bro Budi dan Bro Jul, hampir tidak ada persoalan pribadi saya yang mereka nggak tahu gitu. Jadi memang saya kebiasaan saya selalu pasti sharing apapun saya sharing. Sehingga sebetulnya kompak itu kan bukan pertemanan biasa, tapi kompak itu sejalan dengan jalannya waktu kita saling percaya. Artinya mempercayakan hidup saya, persoalan saya kepada Sadrah, Mesa, dan Abednego tadi. Artinya kalau saya ada persoalan itu persoalan mereka juga gitu. Artinya jadi apapun yang saya alami berasal dari alam roh. Menghadirkan alam roh saya harus bertiga bersama teman saya. Ketika saya ada persoalan, kita di dalam kompak itu justru sharing persoalan. Tapi jalan keluarnya oleh kebenaran Tuhan, oleh hadirat Tuhan, oleh hikmat dari Tuhan. Jadi ada nasihat yang berasal dari kebenaran Tuhan. Akhirnya saya ngeyel, bisa aja, alah kamu asal ngomong aja, enak kamu ngomong ya gitu kan. Udah ngambek nih saya pulang. Saya pulang, tapi kan merenung. Setelah sendirian baru merenung, temanku tadi ngomong apa ya? Oh dia ngomong begini, begini, begini. Lalu saya baca firman, oh iya benar juga ya. Terus besok pagi saya jalani sesuai dengan nasihat. Lalu persoalan selesai. Saya seperti gembiranya meloncat-loncat luar biasa. Saya telepon dia. Sembari nangis, sembari terharu. Kawan, ternyata yang lu ngomong kemarin bener. Aku minta maaf ya. Jadi bagaimana sebagai seseorang saya yang ketika punya persoalan terus terjawab oleh kompak itu nggak ketagihan sama kompak. Kami mah ketagihan sama kompak tiap hari. Nggak mungkin bubar. Jadi rumus kompak kami bertiga sampai kapanpun, walaupun kita punya kompak lain. Tapi kompak inti ini berempat. Saya sebetulnya ada satu lagi Bro Will. Jadi kami berempat. Nggak pernah akan pisah. Walaupun nanti kan multiplikasi Bro Budi bikin bangun kompak di tempat lain, ya kan? Saya ada dengan orang di Bekasi begitu. Bahkan saya punya orang di Pontianak, ada jiwa sampai ke Papua gitu. Jadi kami punya kompak yang pisah-pisah juga, artinya nggak satu kompak, tapi kompak inti ini tidak pernah akan terpisahkan. Ya, dari saya seperti itu. Ya, mungkin saya tambahin ya Bu Willy. Willy. Jadi kalau kompak nggak punya tujuan, outnya itu, nah di situ dia akan jenuh. Kenapa ya? Karena nggak punya tujuan. Karena nggak dari awal dikasih tahu, ini kapal penyelamat, ini bukan kapal pesiar. Nah kalau nggak ada tujuannya, kan apalagi laki ya, perhatikan. Kompak laki beda sama kompak perempuan. Perhatikan. Kalau jadi ada survei, dibikin riset ya, 3 pria atau 2 pria masukin ke sebuah ruangan, dan 2 wanita masukin ke dalam sebuah ruangan, diamati ngapain. Kalau laki masukin ke sebuah ruangan, tahu nggak ngapain mereka? Duduknya mereka nggak satu dengan yang lain, duduknya di samping. Nah, karena laki itu ngelihat ke depan, dia mau
ya, dia tujuannya apa, ya. Jadi buat laki kalau tujuannya nggak jelas, dia langsung ini sia-sia ini. Betul nggak? Laki kan gitu kan? Kompak ngapain sih? Kalau tujuannya nggak jelas, gua nggak deh, sorry ya. Gitu kan? Karena dia duduknya langsung begini. Dia bukan relationship dulu dia. Dia adalah tujuan dulu. Apa tujuannya? Nanti kalau ada tujuan, dia baru duduknya begini. Baru dia, untuk mencapai tujuan itu, kita mesti sepakat nih. Untuk mencapai tujuan itu, kita mesti sehati. Supaya kita bisa capai. Nah, itu pria. Kalau wanita enggak. Begitu masuk ke sebuah ruangan, mereka langsung duduknya begini, berhadapan. Karena wanita lebih relational. Nah, ngomongannya bukan tujuan-tujuan, ngomongnya dia, rambut kamu bagus ya, ke salon mana? Ya kan? Bagus loh, fondasi apa yang kamu pakai, kosmetiknya. Nah, itu wanita. Jadi, makanya kompak pria gampang bubar kalau tidak ada tujuannya. Pasti. Dia, ngapain sih? Nah, makanya kompak mereka, saya diberkati sekali. Kenapa bisa bertahan 4,5 tahun ini? Karena mereka tahu tujuannya kompak adalah membangun rumah Tuhan. Jadi untuk bangun rumah Tuhan. Ya, jadi bangun rumah Tuhan itu bukan pekerjaan pribadi aja, tapi pekerjaan kompak. Ya, cari jiwa, bangun rumah Tuhan. Ya itu sih, Willy, saya tambahkan ya. Thank you, Kak Edi. Oke. Baik, mungkin ada satu lagi yang mau bertanya. Kasih waktu, masih ada. Oke, kayaknya nggak ada lagi nih kalau nanti kayaknya ada. Kalau kalian masih mau belajar ya dari mereka bisa diundang lagi untuk masuk ke Zoom ini ya, sharing pengalaman mereka. Oke, baik. Oke, Kak Edi. Thank you semuanya. Doakan ya, Kak Edi lagi ada di Malang. Di Malang ya, Kak Edi. Ya, kita lagi CP kita lagi terus dibangun SPK-nya ya. Kita excited sekali di sini. Wah, banyak jiwa-jiwa, saudara. Ya, jadi banyak orang-orang dari seberang ya. Jadi kita terus doain. Oke? Mari kita berdoa. Tutup doa ya, Kak Edi. Silakan Kak Edi doa. Tuhan berkati semua kami yang hadir pada pagi ini Tuhan, biar kami menangkap Tuhan isi hatimu tentang kompak Tuhan. Kami mau Tuhan prioritaskan waktu kami Tuhan. Kami mau jadi orang yang hidup di rumah-Mu dan kami menjadi rumah doa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kami. Terimalah berkat Allah. Ya, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you, berkati. Thank you. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Pastor Untung, terima kasih. Thank you. Bye.